Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11, saya Febri Afan Alfisya. Saya Christopher Sumari Pusanto. Sekarang kami dari kelompok 11 akan menjelaskan hasil tabel regresi kelompok kami yang berjudul hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan ekonomi geografi dengan variabel lahan pertanian. Alasan kami memilih topik ini karena pertumbuhan ekonomi dan lahan pertanian dapat mengurangi ketimpangan. Selain itu, lahan pertanian juga dapat menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kami akan menampilkan tabel literatur, data, dan model dari penelitian ini. Tinjauan literatur yang kami gunakan dalam penelitian Kamil Sertoglu 2017, hasil penelitian menunjukkan dampak sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria bahwa PDB, hasil pertanian, dan sewa minyak memiliki hubungan signifikan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang layak di Nigeria. Selanjutnya, dari penelitian ini terdapat 5 model untuk menguji signifikansi data menggunakan metode ordinary least square. Model pertama untuk menguji Y dan X1. Model kedua untuk menguji Y, X1, X2, dan X3. Model ketiga untuk menguji Y, X1, X2, X3, dan X4. Model keempat untuk menguji X1, X2, X3, dan X5. Model kelima untuk menguji X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk variabel tersebut sudah dalam bentuk logaritma natural dengan total 199 negara dari tahun 1990 sampai 2019 yang diambil dari Penworth Table, World Bank Data, dan Global Data Lab. Untuk log Y sebagai variabel dependent adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk X1 adalah initial year income, untuk X2 sebagai capital, untuk X3 sebagai population growth, untuk X4 sebagai inequality, dan untuk X5 agricultural land. X1 sampai X5 merupakan variabel independen. Untuk tabel 1 dan tabel 2 pada penelitian ini sudah menunjukkan signifikansi data yang sesuai dengan tabel data MenQ, di mana untuk sampel negaranya adalah Asia dan G77, yang memiliki korelasi terhadap variabel dependen Y apabila dilakukan pengujian secara serentak. Tabel 3 terdapat variabel ketimpangan dengan negara pembagi yang sama, dan dapat dikatakan bahwa variabel X4 atau ketimpangan memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan koefisien minus 0,35 dan probabilitas 0,014 pada negara Asia. Lalu pada G77 memiliki signifikansi yang negatif juga dengan koefisien minus 0,56 dan probabilitas 0,073, dan dapat disimpulkan bahwa ketimpangan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada pembagian wilayah tersebut. Selanjutnya, pada tabel 4, peneliti menambahkan variabel ekonomi geografi yakni lahan pertanian yang memuat data lahan yang dapat ditanami seperti kopi, teh, dan kelapa sawit. Seperti yang telah dibahas dalam latar belakang, alasan peneliti mengambil variabel ini untuk menjelaskan teori-teori yang ada apakah lahan dapat menjadi pendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan negara pembagi yang sama, yakni Asia dan G77, di mana pada negara Asia memiliki hubungan tidak signifikan tetapi tandanya menunjukkan positif dengan probabilitas 0,71. Untuk negara pembanding yakni G77 memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dengan probabilitas 0,15. Peneliti berasumsi bahwa apabila lahan pertanian saja tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, harus ada output yang dihasilkan dari lahan tersebut seperti lahan yang benar-benar sudah ditanami. Jadi kalau hanya lahannya saja untuk pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tidak mempengaruhi penambahan ekonomi. Pada tabel 5, penguji menguji seluruh variabel untuk melihat korelasi dan perubahan variabel terhadap pertumbuhan ekonomi dengan negara pembagi yang sama yakni Asia dan G77. Untuk negara Asia dengan penjabaran 5 variabel penjelas memiliki hubungan signifikan negatif untuk variabel X4 dengan koefisien minus 0,31, probabilitas 0,056, dan X1 dengan koefisien minus 0,31 dan probabilitas 0,005. Untuk G77 memiliki hubungan teori yang sama dengan signifikan negatif pada variabel X4 dengan koefisien minus 0,50, probabilitas 0,018, dan variabel X1 minus 0,49, probabilitas 0,001. Dengan adanya penambahan X4 dan X5 tidak mempengaruhi X2 dan X3 pada beberapa negara bahkan hampir keseluruhan. Penjabaran variabel secara rinci juga menjadi faktor penentu dalam menentukan hubungan yang korelasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada scatter plot G77 menunjukkan terdapat hubungan negatif terhadap lahan pertanian. Pada scatter plot Asia menunjukkan terdapat hubungan positif terhadap lahan pertanian. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada penambahan variabel lahan pertanian pada pembagian kedua wilayah tersebut dapat dikatakan bahwa lahan pertanian tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apabila lahan tersebut ditanami dan menghasilkan output, maka lahan pertanian tersebut dapat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.